Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Suci Ramadhani dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba bagi remaja untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik melalui cara dihirup maupun dengan cara disuntikkan, dapat mengubah pikiran atau perasaan dan perilaku seseorang. Kemudian, cara obat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, ditelan. Dimasukkan ke dalam mulut, obat akan meluncur ke pusat usus besar dan diserap ke dalam aliran darah di dalam pencernaan. Yang kedua, disedot gasnya. Seperti penggunaan lem, zat yang memabukkan menembus aliran darah yang ada dalam rongga hidung. Kemudian yang ketiga, dihisap. Seperti merokok, zat atau asap akan masuk ke dalam kantong-kantong udara di paru-paru dan diserap oleh pembuluh-pembuluh rambut atau kapiler ke dalam aliran darah. Yang keempat, dioles di atas kulit, merasuk melalui pori-pori kulit ke dalam pembuluh darah rambut dan akhirnya ke aliran darah. Yang kelima, disuntikkan, yaitu dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara melukai bagian tubuh dengan jarum untuk mencapai aliran darah. Selanjutnya, penggolongan narkoba. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, seperti amfetamin, opium, metafetamin, ganja, heroin, dan khat. Golongan 2 digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti metadon, dextromoramida, petidina, morfin, dihidroetorfin. Golongan 3 berhasiat untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta punya potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti narkodein, buprenorfin, dan kodein. Oke, selanjutnya dampak dari narkoba. Narkotika dan obat-obat berbahaya atau narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsungnya itu merujuk kepada kejiwaan, menyebabkan depresi mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, hingga tindak kejahatan. Kemudian bagi tubuh, yaitu gangguan kesehatan pada jantung, otak, kulit, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf, dan pencernaan. Kemudian dampak secara tidak langsung, yaitu keluar banyak uang untuk perawatan dan penyembuhan, dikucilkan masyarakat, keluarga menanggung malu, hilang kesempatan studi, tidak dipercaya, dipenjara, bahkan berlawanan dengan ajaran agama. Oke, selanjutnya sanksi bagi penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, sanksi hukum. Bagi pengedar atau produsen, pidana sampai seumur hidup dan ditambah denda. Sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika atau Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 116 yang berbunyi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian sanksi sosial. Keberadaan penyalahgunaan narkoba seringkali menimbulkan rasa resah pada masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, mereka cenderung agak dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Yang ketiga, sanksi moral. Pada prinsipnya, ajaran agama melarang untuk mengonsumsi zat-zat yang dapat merusak jiwa dan raga. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba dianggap sebagai pelanggaran ajaran agama. Adapun cara agar kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba, yang pertama, mempererat diri dengan keimanan dan ketakwaan serta berbudi pekerti. Yang kedua, membiasakan diri berpola hidup sehat. Yang ketiga, menolak bujukan
Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang keenam, menghindari tindakan yang tidak bermanfaat.